kemudian the priest, jadi ini apa namanya, kohen atau imam, terus teacher, guru. Jadi fungsinya bapak ini luar biasa banyak. Nah, perempuan itu helper, penolong, pembantu atau penolong. Nah, ketua ideologi, pemimpin ideologi adalah bapak. Ini yang agak berat gitu, tanggung jawab para bapak gitu ya. Oke, itu masalah kepemimpinan gitu. Jadi kalau apa namanya, seorang lelaki gagal mimpin rumah tangga, ya itu apa namanya, pertanda gitu, ada kesalahan. Jadi kutuk bekerja itu terjadi kalau lelaki gagal menjadi pemimpin gitu. Pemimpin ideologi yang pertama. Jadi ideologinya itu harusnya dari para lelaki. Kalau ideologinya dari perempuan, itu sudah jadi petunjuk bahwa ada kesalahan di dalam hierarki sistem kepemimpinan. Jadi karena ini konsep nanti berhubungan dengan Tritunggal sih sebenarnya dalam teologi El Sadik ya. Jadi ada Hayah, kemudian ada Hawa. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, ya, Asar, ya. Kemudian di ayat berikutnya dia bilang, dengan namaku Yehuwah aku akan dikenal. Tapi di ayat sebelum dia bilang akulah Hayah. Tapi jadi gini, akulah Hayah gitu ya. Terus di ayat berikutnya, dengan nama Yehuwah aku akan dikenal. Jadi pertama kali yang dia munculkan adalah Hayahnya. Sesuatu yang kerangka ya, struktur gitu. Kenapa begitu? Karena Hayah itu kan sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu kerangka. Kenapa? Karena itu di dalam sesuatu yang ada akan muncul kehidupan. Jadi konsepnya begini. Bayi yang masih di perut gitu, setelah dia ada, maka itu dianggap ada kehidupan gitu. Jadi konsep kehidupan itu konsep turunan di bawah sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang ada itu himpunan besarnya, kemudian di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Ini kayak bumi kita. Bumi kita itu di kawasan Goldilocks gitu, kawasan emas, kawasan sabuk kehidupan. Jadi ada orbit, pita orbit sekian entah berapa juta kilo gitu ya, cincin ya, kayak cincin lah gitu ya. Jadi kalau terlalu dekat ke matahari kita kepanasan, kalau terlalu jauh kita kedinginan. Kayak di Mars itu sangat dingin gitu ya. Jadi seandainya di Mars itu ada kehidupan, itu nggak bisa berkembang jauh karena posisinya saat ini ya, nggak tahu kalau dulu mungkin lebih dekat, nggak tahu. Tapi posisinya saat ini termasuk kondisi dingin gitu. Jadi kurang cahaya matahari. Nah, posisi bumi kita itu di kawasan Goldilocks, gitu ya, kawasan emas gitu ya, di mana kita itu mendapatkan musim panas yang cukup dan kondisi dingin yang tidak terlalu dingin gitu ya, kecuali di kutub ya tentunya. Jadi di kawasan-kawasan yang suhunya perubahannya tidak drastis, kayak Katulistiwa itu kan enak sekali. Kita paling dingin berapa? Nggak sampai 10 derajat gitu ya. Paling panas berapa? Mungkin 35 derajat, 40 derajat. Itu masih di kawasan yang mendukung kehidupan. Kehidupan itu apa? Air. Jadi air dalam kondisi suhu di atas 10 dan di bawah 40 itu normal. Tidak ada kerusakan gitu kan. Tidak ada perubahan yang drastis gitu. Jadi masih, nah siklus kehidupan kita kan darah gitu. Makanya kita dilarang makan darah karena itu simbol kehidupan. Seakan-akan kita meminta kehidupan dari darah. Makanya makan darah itu jadi simbol ibadah kepada yang lain. Karena kehidupan itu air, gitu. Mem. Nah, mem itu kehidupan. Perhatikan bahwa mem itu ima, ibu. Gitu. Ini nyambung sekali. Jadi kehidupan dan ibu itu nyambung. Gitu. Nah, ini nanti jadi konsep penting gitu ya, bahwa struktur dunia ini, secara ini filosofi ya, ini kalau di teologi aku nggak tahu apakah diterima. Nah, makanya di Al-Azhar ini kan filosofi, sekolah filosofi. Jadi struktur dunia ini dibangun berdasarkan citra ilahi, Aba dan Ima, gitu. Hayah dan Hawah. Gitu.
Jadi ketika Tuhan ditanya namamu siapa, akulah Hayah, tapi aku akan dikenal sebagai Hawa. Jadi yang boleh ngomong Hayah hanya dia sendiri. Orang lain tidak boleh menyebut akulah Hayah, tidak bisa. Gitu. Makanya dia menggunakan kata Yod Hawah, gitu. Dialah Hawa. Gitu. Ini menarik gitu. Jadi di satu sisi dia menyebut dirinya Hayah, tapi kalau manusia menyebut dirinya tidak bisa Hayah. Gitu. Karena kata Hayah itu sendiri punya makna aku gitu. Maka orang menyebutnya harus menyebut dia dengan Yod Hawah, Yehuwah. Gitu. Dialah Hawa. Nah, Hawa ini kan ada unsur kehidupannya itu yang apa namanya? Yang membedakan dari Hayah. Kalau di kamus dua-duanya punya maksud, punya makna being exist, selalu ada. Tapi kata Hawa ini punya tendensi kehidupan gitu. Itu yang termasuk tadi ke mem tadi. Nah, ini posisi Bapak yang harus kita perbaikilah gitu ya. Jadi posisi struktur dari para bapak yang sekarang rusak menghasilkan kutub bekerja. Ini prinsip ya. Jadi kalau ada orang yang gagal di dalam bekerja, ini teorinya ya, pasti ada kerusakan gambaran Bapak. Bisa dari keluarga, bisa dari ya unsur-unsur yang membentuk dia ya, mungkin pergaulannya, lingkungannya, cara pandangnya gitu kan. Jadi intinya lelaki yang gagal bekerja pasti punya kerusakan gambaran Bapak di dalam pikiran. Jadi mungkin merasa, wah biar istriku saja yang bekerja. Jadi saya hanya membantu. Nah itu jadi masalah. Itu kerusakan gambaran Bapak. Karena gambaran Bapak itu provider. Bapak itu yang menyediakan, bukan ibu. Bukan ibu yang menyediakan. Bapak lah yang menyediakan.